Banyak masyarakat yang tertipu bahwa harga rumah itu sangat murah gitu. Oke. Cuma melihat itu aja gitu. Melihat murahnya, harganya. Mereka murahnya gitu. Padahal kita sudah punya acuan sebenarnya Pak Daeng, bahwa apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebelum beli rumah? Iya. Ya, itu harus ada itu. Bahwa pengaduan satu perumahan itu menempati urutan 1 atau 2 selama 5 tahun terakhir. Dari seluruh jenis pengaduan konsumen. Dari seluruh jenis pengaduan konsumen. Oke. Jadi satu perumahan itu sangat tinggi pengaduannya. Mungkin juga karena paralel dengan kebutuhan masyarakat untuk membeli rumah. PSU yang dibangun pengembang itu harus diserahkan ke pemerintah daerah. Iya benar Pak. Ya. Oke, PSU ya. Dan utility. Ya, itu harus diserahkan ke pemerintah daerah. Di waktu itu diproses ternyata nggak bisa. Karena tahannya di atas hutan lindung. Hutan lindung itu masalah lagi. Nggak bisa protes, sehingga sertifikatnya pun nggak bisa keluar. Sekali lagi konsumen harus rewel kepada pengembang. Ingat tuh Sobat Hunian tuh, kalian tuh kalau mau beli rumah tuh harus rewel tuh, harus detail banget. Sebagai gitu. konsumen, sebagai konsumen adalah raja. Karena kamu raja, kamu harus rewel. Halo, kembali lagi Sobat Hunian bersama saya Zafira Alemiftah di podcast Suara Hunian. Dan hari ini saya juga kembali lagi bersama Bapak Salamuddin Daeng. Halo Bapak, selamat malam. Zafira. Selamat malam. Apa Bagaimana kabar hari kabarnya? ini? Baik. Sama-sama nanya nih Pak. Baik. Saya juga baik Pak, alhamdulillah. Dan tentu saja pada malam ini ya, bukan hanya saya yang kembali di podcast Suara Hunian ini. Kita kedatangan kembali Bapak Insinyur Fitrah Nur MSI, Bapak Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Selamat datang kembali Bapak. Selamat datang. Selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, tapi hari ini kita membahas isu yang berbeda nih pada malam ini. Karena saya dengar-dengar tuh banyak nih akhir-akhir ini berita tentang banyak orang yang tertipu saat akad membeli rumah gitu. Tapi hubungannya dengan Pak Fitrah apa sih Pak gitu. Jadi saya penasaran nih. Saya langsung nanya aja deh ke Pak Fitrahnya gitu. Nah Pak, kan akhir-akhir ini banyak banget nih aduan masyarakat atau laporan-laporan masyarakat itu terkait bagaimana akad-akad palsu gitu, udah beli rumah sertifikatnya nggak ada atau tanahnya ternyata tanah sewaan begitu Pak. Nah ini sebenarnya pengaruh dari rendahnya literasi masyarakat atau memang banyak masyarakat yang belum tahu prosedur pembelian rumah atau bagaimana sih Pak? Saya jadi penasaran nih, sebenarnya ada apa sih Pak, fakta lapangannya seperti apa? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Karena kebetulan di tempat saya itu kita siapkan sejak tanggal 26 Maret 2025, kita siapkan kanal pengaduan perumahan. Kenapa kita siapkan? Ini juga instruksi Pak Menteri. Karena berdasarkan diskusi kita dengan YLKI, Lembaga Konsumen Indonesia, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional, bahwa pengaduan satu perumahan itu menempati urutan 1 atau 2 selama 5 tahun terakhir. Dari seluruh jenis pengaduan konsumen. Dari seluruh jenis pengaduan konsumen. Jadi satu perumahan itu sangat tinggi pengaduannya. Mungkin juga karena paralel dengan kebutuhan masyarakat untuk membeli rumah. Karena kita masih punya backlog 9,9 juta. Nah ini mungkin yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan yang akibatnya akan menyengsarakan masyarakat atau konsumen. Jadi makanya kalau kita lihat data dari layanan pengaduan yang kita punya, bahwa sampai sekarang, sampai tanggal 21 Oktober, total pengaduan kita ada 1.950. 1.900 sejak tanggal 26 Maret. 1.950 pengaduan. Dari 26 Maret, 26 Maret. Sejak tanggal 26 Maret. Belum lama berapa itu, bulan? Berapa bulan ke belakang. Jadi banyak sekali. Tentu ini pekerjaan berat bagi kami, tapi tentu kita tidak bisa mengeluh ya. Karena kita sangat berharap dan bergantung juga terhadap sektor perumahan.
Karena sektor perumahan itu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi dan juga bisa menggerakkan sekitar 185 subsektor. Baik yang berdampak langsung maupun yang berdampak tidak langsung. Jadi kita tidak main-main nih dengan bagaimana agar kita bisa menyelesaikan pengaduan-pengaduan konsumen sehingga ekosistem yang kita siapkan tentu akan bisa lebih baik itu bagi pengusahanya maupun bagi masyarakatnya. Gitu. Kalau dilihat nih Pak Pitra, bentuk-bentuk kasus ya, sebut saja kasus ya, yang kita terima yang dikeluhkan oleh konsumen ini, kira-kira yang paling besar itu apa dari struktur dan jenis-jenis kasus itu? Oke, sebentar Pak Daeng, saya nggak hafal data ya, saya coba izin lihat dulu deh. Nah, jadi kita udah mengklaster nih jenis pengaduan. Yang pertama adalah masalah perizinan. Perizinan itu ada sekitar, itu kecil cuman sekitar 2,38%. Karena proses perizinan ini kan ada di pemerintah daerah ya. Itu satu. Kemudian masalah transaksi ini yang lumayan besar ini, sekitar 53,39%. Transaksi. Berarti itu termasuk akad tadi Pak? Akad rumah. Termasuk akad. Kemudian nanti dibahas lebih dalam soal transaksi ini. Kemudian terkait dengan kualitas lebih gampang. Itu sekitar 7,5%. Kemudian terkait dengan pengelolaan itu 12,56%. Kenapa ini pengelolaan besar? Karena mau tidak mau di daerah perkotaan kita harus beralih ke rumah vertikal. Oh, pengelolaan itu kasus di rumah vertikal ya? Atau rumah susun milik. Nah, karena tanah di perkotaan sudah sangat mahal, jadi kalau kita bikin landed mungkin harganya udah tidak tidak masuk. Makanya kita harus beralih ke rumah vertikal. Nah, ini yang banyak masalah. Memang kemarin kita punya peraturan waktu di PUPR sebelum bergabung. Sekarang kita punya revisi peraturan tersebut, revisi Permen 4 tahun 2025. Itu udah sedikit bisa lah menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada terkait dengan pengelolaan. Kemudian yang lain-lainnya ada sekitar 24%. Ini cukup besar juga. Tapi ya kita lain-lain itu biasanya paling menonjol apa Pak? Yang paling menonjol itu adalah tadi kan ada perizinan, kemudian transaksi, kualitas, pengelolaan. Yang lain-lainnya itu adalah fasilitas umum, tidak terbangun dengan baik atau tidak dilakukan. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi banyak sekali Mang ragamnya. Mungkin perlu diperdalam sedikit Pak. Transaksi tadi 53% ya? Transaksi tadi 53%. Nah itu sangat dominan ya dari semua dari pengaduan. Semua aduan sekarang tadi. Tuh transaksi itu penasaran juga saya. Transaksi itu yang bagaimana Pak? Jadi, biasanya dalam transaksi itu ada peristiwa apa Pak? Jadi transaksi ini modelnya kan macam-macam. Ada yang mereka beli langsung. Ya, kemudian ada yang mereka KPR untuk rumah landed atau KPA atau apartemen. Ada yang juga cash bertahap gitu. Nah, sebenarnya ini adalah proses lanjutan dari bagaimana cara masyarakat melihat kebutuhan mereka untuk rumah. Nah, kebanyakan yang sekarang banyak masyarakat yang tertipu bahwa harga rumah itu sangat murah gitu. Cuma melihat itu aja gitu. Melihat murahnya harganya. Memberikan murahnya gitu. Padahal kita sudah punya acuan sebenarnya Pak Daeng, bahwa apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebelum beli rumah? Ya, itu harus ada itu. Nah, itu nanti kita bahas lanjutannya. Iya. Oke. Pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, yang muncul juga Pak dari beberapa studi di teman-teman ya dalam melihat masalah, ada bentuk-bentuk seperti begini di dalam klaster masalah yang teridentifikasi dari riset, bukan di Benar PKP tapi riset yang lain. Itu ada masalah penipuan, ada juga masalah sertifikat bermasalah. Tapi yang tadi soal kualitas bangunan mungkin masih sama Pak ya, kualitas bangunan yang masih ini, kemudian iuran juga masih sama, kemudian fasilitas yang tidak terbangun, dan yang terakhir itu salah satu belum ada solusi dari pemerintah Pak untuk berbagai macam kasus. Belum banyak solusi yang diberikan langsung oleh pemerintah. Nah Pak Pitra, kasus penipuan itu kayak gimana sih bisa terjadi di perumahan? Adakah ekstrim seperti orang nipu
seperti gambaran semua orang. Banyak. Jadi ada orang yang udah bayar, lunas, tapi tiba-tiba sertifikatnya nggak bisa keluar. Ada yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, Pak. Atau orang yang sudah bayar, tapi rumahnya nggak dibangun-bangun. Ada juga yang kayak gitu. Nah makanya dari awal tadi yang akan kita bahas berikutnya nih Pak. Apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, konsumen sebelum mereka beli rumah. Kayak kita mulai keputusannya masuk ke situ, seperti itu. Safira, mulai masuk ke situ satu demi satu. Kita kasih kesempatan Pak Pitra bahas. Untuk gini Pak, orang kan enggak mau belajar banyak-banyak. Bagaimana sih beli rumah, teorinya begini kan pusing juga dengarnya Pak. Iya, Oh enggak, ini enggak teori Pak Deh. Enggak teori, ini hal sederhana sebenarnya. Begitu saya mau beli rumah, apa yang paling penting saya ketahui Pak? Atau gini Pak pertanyaannya, apa yang harus saya cermati, jadi saya tidak tergoda dengan iklan rumah murah. Iklan-iklan gitu. Itu apa? Pertama kali begitu masuk, perhatikan ini gitu. Kira-kira gimana Pak Pitra? Jadi satu dulu deh. Satu dulu ya. Satu dulu Pak. Jadi yang pertama yang dilakukan masyarakat, mereka internal dulu. Mereka mau beli rumah tipe apa? Iya, yang seperti itu dulu. apa? Oke. Ya, dan nilainya berapa? Atau harga jual rumah itu berapa? Harga jualnya berapa? Tipe mampu apa? nggak dengan kondisi ekonomi kita ekonomi dia sebagai konsumen? Itu yang pertama. Itu harus jujur gitu. Jangan sampai kita tidak jujur, tiba-tiba beli rumah yang harganya di atas kemampuan kita. Nah, itu juga masalah nanti, nggak akan selesai nanti KPR atau KPA-nya. Harus refleksi diri sih Pak. Nah, itu yang harus jelasin. Kita harus tahu diri Pak, ini rumahnya kemahalan, iya, jangan dulu deh gitu. Kita beli yang sedikit lebih murah gitu. Nah, berikutnya Pak? Berikutnya gini, tiba-tiba ada flyer ya. Ada flyer rumah murah, lokasi di Kabupaten A, di kecamatan ini gitu. Pinggir jalan besar, fasilitas lengkap. Oke, iklannya gitu ya. Kita datang ya. Kita datang ke kantor pemasaran gitu. Kantor lokasi. Nah, apa yang mesti kita lihat? Kadang-kadang kan enggak. Kalau kita datang, masyarakat datang biasanya harga ini berapa? Itu. Kalau yang tipe ini berapa? Lebih ke harga. Harga, gitu. Betul. Nah memang ini kesalahan kita juga ya, karena di peraturan kita ada sebenarnya di PP 12 tahun 2021 ini ada peraturannya. Jadi apa aja? Jadi Pak Deng mau ke kantor pemasaran, Mbak mau ke kantor pemasaran, apa yang pertama kali dilihat? Ya, yang pertama dilihat adalah masuk nggak lokasi perumahan itu di perencanaan kota. Gitu. Mereka masuk nggak di RT RW atau RDTR? Jangan sampai mereka nggak masuk di RDTR atau RT RW, nanti nggak bisa dikeluarkan sertifikat. Itu yang pertama. Itu harus dicek. Masuk nggak? Karena kemana ngeceknya itu Pak Pitra? Mereka kan harus keluarkan seplennya. Oh gitu ya. Karena seplen itu kan persetujuan Pemda. Jadi memang di proses perizinan itu di waktu pengembang itu mendapatkan nomor induk berusaha, mereka harus mengecek KKPR. KKPR itulah kesesuaian kegiatan untuk peruntukan ruang. Waktu mereka perizinan itu ya? Iya. Jadi lokasi yang akan mereka lakukan ini sesuai nggak peruntukan ruangnya? Yang itu merupakan kebijakan tata ruang pemerintah daerah. Pemerintah daerah, gitu loh. Nah, kemudian setelah itu mereka buat seplennya. Kalau seplennya tidak masuk dalam ruang yang pas, yang benar, otomatis seplennya nggak akan keluar. Jadi mereka lihat dulu perizinan seplennya, ada nomornya nggak? Kalau seplennya nggak keluar, tentunya mereka tidak bisa bangun kan Pak? Nggak bisa bangun. Tapi misalnya tetap mereka bangun. Kadang-kadang seplen yang keluar itu tidak ada tangan Pemdanya. Tidak ada nomornya. Cuma yang ditempel di kantor pemasaran itu cuma gambar kotak-kotak aja gitu. Iya sih Pak. Biasanya gitu sih Pak. Kayak gitu. Nah kemudian setelah itu. Jadi ini sebentar Pak, kita pertegas lagi. Jadi konsumen begitu lihat Dena, cek dulu. Seharusnya seperti itu. Legalitasnya. Apakah ada site plan yang sesuai ke tata ruang di tempat ini? Iya, dan itu yang sudah dikeluarkan oleh Pemda secara resmi. Secara resmi. Ya. Kadang-kadang yang dikeluarkan, yang ditempel di kantor pemasaran itu adalah cuma komposisinya saja. Berapa luasan site plan? Ini loh rumah-rumahnya. Tapi seharusnya Pak ya, maaf ya.
seharusnya pengembang itu sendiri memasang itu bahwa site plan kami adalah bagian dari tata ruang dan sudah keluar ininya nomor sekian kan gitu. Informasi itu yang kadang-kadang sering nggak ada. Nggak ada ya. Seharusnya itu Pak. Tapi Seharusnya kan gitu. Iya, oke. kalau misalnya kita buatnya cuman ini aja, gambar rumah aja biar menarik, Iya. rumah harga murah, udah mesti Seolah-olah masyarakat ya. Oke. akan Itu yang pertama ya. tergoda. Dilihat site plan-nya ada izinnya nggak? Ada izinnya Ada nggak? izin. Izin site plan. Izin Oke. site plan. Tapi memang proses perizinan site plan itu nggak masuk dalam rangkaian perizinan berbasis risiko. Itu di luar itu gitu. Nah ini yang mungkin akan kita coba benahi sehingga proses perizinan site plan itu masuk dalam rangkaian proses perizinan. Oke. Gitu. Kemudian lihat lagi adalah legalitas lahannya. Ada atau enggak? Berat. Banyak, harus. Pak. Kemana kita cek Pak legalitas lahan? enggak. Ditanyakan kepada Developernya. di marketing itu. Marketingnya. itu ya. Lahannya sertifikatnya nomor berapa? Memang kadang-kadang mereka nggak akan berikan, tetapi harus kita paksa. Harus kita paksa. Sehingga kita punya kepastian bahwa rumah yang dibangun di atas tanah ini itu benar-benar legal gitu. Pak. Karena sekarang tuh akhir-akhir ini ternyata tanahnya udah beli rumah nih, tanahnya bukan punya mereka, tanahnya disewa, kan aneh ya. Ada kasus gini, ada kasus di salah satu kabupaten itu di Sulawesi Barat kalau nggak salah. Kita tahu ya bahwa PSU yang dibangun pengembang itu harus diserahkan ke pemerintah daerah. Iya benar Pak. Ya, Oke, PSU. Iya. PSU ya. Dan utility. Ya, itu harus diserahkan ke pemerintah daerah. Di waktu itu diproses ternyata nggak bisa, karena tahannya di atas hutan lindung. Oh. Hutan lindung itu masalah lagi. Nggak bisa protes, sehingga sertifikatnya pun nggak bisa keluar. Padahal masyarakat udah beli rumahnya. Atau Itu. kadang tuh gini Pak, ternyata tanahnya diagunkan ke bank. Oh, Bisa itu- jadi. Itu peristiwa lain juga. Itu peristiwa Itu lain ada juga yang ada kayak gitu. juga. Nah, jadi setelah kita lihat legalitas perencanaannya, sesuai nggak dengan lahannya, peruntukan ruangnya, kemudian kita lihat legalitas lahannya. Karena kalau di beberapa kasus, di beberapa konsumen, di beberapa pengembang, mereka kerjasama lahannya. Ada juga yang kayak gitu. Di beberapa pengembang-pengembang besar, mereka kerjasama. Pokoknya pada yang punya tanah, oke, kita kerjasamakan. Itu juga harus dilihat. Waktu dilihat status tanahnya, oh ternyata punya orang lain gitu. Harus dicek kerjasamanya seperti apa. Sehingga kita punya kepastian gitu. Oh gitu. Kira-kira kalau di tempat kita datang tuh, dia harusnya ada menempel apa Harusnya informasinya ada. di situ? Kalau dia tidak berbuat curang, mestinya itu ada, Oh, mestinya tempel ya. ditempel. Lahan ini hak milik ya. Nah, kadang-kadang kita nggak care terhadap itu konsumen gitu. Iya. Atau kadang-kadang konsumennya tidak detail. Salah juga. Konsumen itu biasanya terburu-buru. Terburu-buru, mau Padahal cepet mau ya, keluar Pak ya? duit banyak ya. Iya. Keluar duit banyak. tapi Waktu lihat, buru-buru wah pengen ini beli rumah. rumahnya oke nih, Iya, berapa harganya? Udah cocok gitu. Tergoda iklan. langsung aja Iya, gitu. iya. aja. Nah kemudian ada dukungan perbankan nggak atau pembiayaan nggak? Oh, gitu. Oke. Karena rata-rata pengembang yang punya likuiditas itu cuma sekitar 30%. Oke. Gitu yang punya likuiditas Sekali dengan lagi modal saya sendiri. tanya Ya. ke Pak Pitra, bagaimana mengetahui dia itu proper, punya likuiditas atau tidak? Nah kita tanya pembiayaannya dari mana? Oh, pembiayaan pembangunan Pembiayaan ini pembangunan dari mana? Dari bank mana? Dari bank mana? Kadang-kadang mereka kan harus minjam untuk kredit konstruksinya. Oke. Itu loh. Itu yang itu bagaimanapun informasi itu akan membantu konsumen memberikan kepastian bahwa ini akan jalan proyeknya Oke. dan akan selesai. Itu kepastian. Kemudian perizinannya ada nggak? Ya. Oke. Perizinan PBG-nya ada PBG-nya, nggak? Pak. Atau IMB-nya dulu ada IMB-nya. nggak? PBG, macam-macam ya, Pak. PBG-nya PBG. Sekarang Ada kan PBG, Pak. itu. Kalau itu luas, berarti kita harus lihat juga izin lingkungannya ada nggak? Perizinan Sampai ke bangunan. izin lingkungan loh, Iya Pak. dong. Karena gini, di Permen 4 Kementerian Lingkungan Hidup itu ada bahwa kalau untuk rumah MBR, kalau sampai sekarang ya kita Iya, ingin iya, Pak. merevisi itu gitu. Kalau 0 sampai 3 hektar
itu bisa keluar SPPL langsung. Oke. SPPL itu apa, Pak? SPPL itu adalah komitmen pengembang untuk memberikan atau melakukan pekerjaan yang berdampak kepada memperbaiki lingkungan terkait dengan proyek. Oh gitu. Jadi itu semacam kontribusi dia terhadap lingkungan ya. Jadi dia harus antisipasi terkait dampak lingkungannya terhadap proyek itu. Kayak UPL, UKL kali. UKL, UPL itu lebih tinggi lagi. Nah, AMDAL lebih tinggi lagi. Gitu. Yang besar AMDAL. Iya, besar AMDAL. Nah, kalau di atas 5 hektar, otomatis itu harus AMDAL. Otomatis AMDAL. Otomatis harus AMDAL. Harusnya itu tertera semua loh di papan informasi pada saat itu, pada mereka mengiklankan itu. Ataupun justru seharusnya tuh dari developernya sendiri, dari pihak penjualnya sendiri juga harus menerangkan gitu, Pak. Sudah kebiasaan sih orang iklan di Indonesia. Kita udah ada pengalaman ya. Iya, iklannya mantap sekali. Iya, gampang gitu. Memang Pak. Sekarang aja kayak New York kotanya waktu iklan. Tapi waktu aslinya datang, wah kok begini nih gitu. Lanjut Pak Fitra, lanjut. Nah, kemudian spesifikasi rumahnya apa? Spesifikasi rumah. Ya, kita harus cek itu. Strukturnya seperti apa? Mungkin hal-hal yang umum saja. Keramiknya apa? Kadang-kadang di spesifikasinya bunyi granit, ternyata waktu dipasang cuma keramik. Itu ada kejadian kayak gitu. Berarti itu tidak sesuai spek ya? Tidak sesuai spek. Karena harga rumah itu tergantung dengan speknya dan harga tanah. Atau Pak paling sering ini kasusnya rumahnya udah beli mahal-mahal nih ternyata bocor. Nah, itu ada lagi nanti. Ada lagi gitu. Oh, banyak gue Pak. Banyak banget jadi ini. Jadi kita sebagai konsumen tuh harus rewel kalau untuk beli rumah. Nggak bisa berharap kepada informasi dari pengembang saja. Jadi kita harus rewel sebagai konsumen. Kata kita akan mengeluarkan uang, karena kan ada istilah ya, pembeli adalah raja. Iya, benar. Mau nggak mau pengembang harus ikut itu. Gitu. Kalau pengembang yang punya niat baik, pasti dia kasih tahu semua di depan. Tapi kita tetap harus cross check, Pak. Maksud saya gitu. Jadi kalau pengembangnya niat baik, memang betul-betul dia mau jadi pengusaha yang proper, dia kasih tahu semua itu di depan. Tapi memang faktanya konsumen harus lebih aktif. Harus rewel kok kata Pak Fitra. Iya, harus rewel. Yang lebih ekstrim lagi nih ya kita umpamanya ini bukan iklan ya. Umpamanya ke Alfamaret, ke Indomaret, beli minuman atau beli roti gitu. Ini kalau expirednya tanggal berapa? Kan kita harus tahu kan. Iya benar sih, sampai Pak. kita beli hari ini, besok udah expired. Iya. Begitu juga dengan rumah, karena nilai uang yang kita keluarkan cukup banyak. Gitu. Oke, jadi ternyata memang harus sangat berhati-hati sih. Harus berhati-hati. Saya kejadian di depan mata saya banyak sebetulnya Pak Fitra ya. Sebagai pengamat kita lihat rumah itu miring, rumah itu bocor, benar. Rumah itu pondasinya tidak bagus. Tidak bagus, benar sih Pak. Sekali Pak. Kasus-kasus begitu. Drainasenya tidak bagus gitu-gitu. Satu lagi yang terakhir ya. Satu lagi yang terakhir adalah kita harus ngecek apa yang dijanjikan di iklannya, perumahan itu, di brosurnya. Di brosurnya. Oke. Ada jalan lingkungan, seperti apa jalan lingkungannya, ada saluran, atau ada fasilitas apa gitu. Aku punya kejadian gini, di flyer pengembang, mereka menjanjikan akan siapkan musola. Ya, setelah setahun nggak dibangun, tiba-tiba ada datang pengaduan ke kita. Ini ada masalah juga di kita nih di struktur kepemerintahan. Kemudian aku tim ke kabupaten tersebut. Waktu kita sampai ke dinas perkimnya, dinas perkimnya ngomong gini, Pak, kami nggak tahu itu lokasi perumahannya di mana. Nah, ini ada masalah juga ini di struktur pemerintahan kita. Kenapa gitu. dia nggak tahu? Karena nggak berizin atau gimana? Atau nggak ada di peta wilayahnya? Jadi perizinan itu kan ada di PTSP. KKPR biasanya kan. PTSP itu jenjang yang lebih rendah? Bukan, PTSP itu pusat pelayanan terpadu, ya satu pintu. Itu perizinan di sana. Tapi biasanya untuk rekomendasi teknis, pertama site plan gitu. Itu dari dinas terkait. Dinas terkait. Mestinya dinas perkimnya yang menyelesaikan itu gitu.
Nah itu permasalahan juga di kita ya terkait dengan sektor perumahan karena di beberapa Pemda sektor perumahan itu hanya sebatas restribusi Pak Daeng. Yang didapatkan itu aja yang dihitung. Setelah retribusi dapat selesai, udah lepas. Saya kan urusan selesai. Padahal permasalahan perumahan itu mulai setelah retribusinya. Iya. Mulai setelah retribusi ada masalah PSU, ada masalah. Ya, ada masalah itu gitu. Jalan, fasilitas lain dan lain-lain. Karena ada manusia, sekolah bahkan lebih jauh lagi Pak. Ada loh pemukiman gede sekali, sekolah nggak ada, yang ada sekolah swasta doang di situ. Berat sekali itu orang-orang yang tinggal di situ. Jadi itu yang kalau ini kan teman-teman ini kan masih muda-muda nih, pasti butuh rumah gitu. Iya benar sih Pak. Nah itu yang harus dilihat. Dan wajib melihat rumah contoh. Wajib melihat rumah contoh. Wajib harus melihat itu Pak. Ya makanya setiap pengembang wajib membuat rumah contoh. Iya. Kalau rumah yang dibangun tidak sesuai contoh, nah itu bisa kita komplain. Memang setelah kita beli rumah ada waktu sekitar 3 bulan untuk komplain. Wajib nggak dia tanggapi itu Pak? Wajib dong, tanggapi. Pak. Kalau nggak? Wajib komplain. Nah makanya harus hati-hati di waktu memilih metode pembayaran. Apakah cash bertahap, atau dengan kredit, KPR atau KPA. Tapi rata-rata kan kita KPR atau KPA. Nah kadang-kadang pengembang itu KPR-nya tidak menggunakan PPJB. PPJB itu apa Pak? Perjanjian pendahuluan PPJB. Perjanjian pendahuluan lah untuk pembelian rumah ya. Gitu. Nah kadang-kadang pengembang tuh nggak menggunakan itu. Padahal dia ada aturannya. Kalau untuk KPR harus ada PPJB sebelumnya, sehingga kita proses KPR itu legal. Oke. Iya. Oke. Gitu. Nah, maksud saya tadi setelah dia kan wajib menerima komplain ini. Iya, wajib. Nah, kewajiban itu kalau tidak dilakukan, apa konsekuensinya, Pak? Tergantung nanti dengan perjanjian awal. Tergantung. Makanya kita harus hati-hati. Perjanjian awalnya seperti apa gitu. Tapi biasanya kalau komplain 3 bulan itu biasanya selalu dipenuhi ya. Kalau nggak dipenuhi dia takut juga ya ngadu ke macam-macam ya. Nah Pak, kalau gitu kalau dari kitanya dari pengawasan pemerintahnya sendiri seperti apa Pak? Nah, konsekuensi pemberian izin mestinya adalah pengawasan. Iya. Pemberi izin. Pemberi izin. Pengawasan. Pemberi izin untuk sektor perumahan itu ada di pemerintah daerah. Oke. Konsekuensinya harusnya pengawasan. Iya. Nah, masalah yang kita sekarang setelah PBG keluar, proses pelaksanaan pembangunan, akhirnya keluar SLF, sertifikat layak fungsi. Proses pembangunan sampai keluar SLF itu nggak dicek. Oke. Benar nggak sesuai dengan gambar? Oke. Sehingga tiba-tiba dikeluarkan aja SLF-nya. Saya pernah temukan itu. Setelah itu dikeluarkan SLF-nya dihuni kan oleh masyarakat. Waktu kita cek, ternyata tulangannya tuh tulang 6. Padahal minimal tulangan itu untuk rumah sederhana itu minimal 10. Gitu. Itu contohnya ya. Hal-hal yang sederhana. Jadi itulah makanya memang sekali lagi konsumen harus rewel kepada pengembang. Ingat tuh Sobat Hunian tuh, kalian tuh kalau mau beli rumah tuh harus rewel, harus detail banget. Sebagai gitu. konsumen konsumen adalah raja. Karena kamu raja, kamu harus rewel gitu. Iya. Nah, itu dari legalitas ya. Dari legalitasnya, dari segala sisi gitu. Sekarang satu lagi, masih banyak ini. Masih banyak. Jadi kita harus minta jadwal pelaksanaan pembangunannya. Oke. Kalau saya membeli, saya memberikan DP, ya, kapan jadwal PPJB-nya? Dia harus taat itu Pak ya, dengan jadwal itu. Setahu saya tidak ada yang mentaati jadwal ini. Aturannya ada loh. Iya benar. Aturannya ada. Ada denda nggak kalau dia tidak mentaati Pak? Memang untuk di sektor perumahan dendanya nggak ada di kita. Denda nggak ada di kita. Hukumannya nggak ada di kita. Oke. Tetapi kalau konsumen itu melarikan ke Undang-Undang 8 terkait dengan perlindungan konsumen, itu bisa pidana. Bisa pidana bisa pidana. Pokoknya pada yang menjanjikan ini. 1 tahun jadi. Di perumahan ini
serah terima tanggal sekian. Tanggal sekian, molor gitu. Fasilitas umumnya ada kolam renang, ada masjid, ada musola. Tiba-tiba itu nggak ada. Molor dulu deh Pak, molor dulu deh. Karena sering kita alami molor ini. Itu yang dijanjikan di flyer itu bisa dituntut ingkar janji di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oh, berarti kita harus baca benar klausul perjanjiannya ini ya. Tentang jadwal pembangunannya, kapan selesainya, kapan serah terimanya. Iya. Karena itu paling sering kita lihat kasus itu adalah orang menunggu, kok nggak jadi-jadi rumahnya gitu. Sebagian besar kasus kita dengar seperti itu, baik di apartemen maupun di sama Pak ya. Apartemen seharusnya juga bisa taat jadwal bisa gitu. begitu Pak. Bagaimana? Sama ya. Banyak yang kayak gitu. Jadi banyak nanganin apartemen yang nggak jadi. Mangkrak gitu Pak tiba-tiba. Enggak jadi. Banyak apartemen. Bukan yang hanya di Cikarang. Terus uangnya gimana? Ada beberapa lain. Bukan hanya yang sedang ditangani 800 lebih kasus sekarang. Bukan. Nah, kemudian setelah kita tahu jadwal kapan itu bangunan selesai, kita harus tahu kapan jadwal PPJB-nya. Kapan jadwal PPJB-nya, kapan jadwal HJB-nya. HJB-nya. Jadi kapan jadwal bangunan selesai, kapan jadwal PPJB, kapan HJB. HJB-nya. HJB itu apa Pak? Apa namanya? Akad. Aduh, aku kok lupa ya. Pokoknya HJB. Nanti kita ini. Nanti kita tampilkan deh Pak. Pokoknya akad jual beli ya. HJB bukan HJB. Akad jual beli. HJB itu apa Pak? Akad jual beli ya. Akad jual beli. Sampai tanggal serah terima kuncinya kapan? Sampai kita harus detail ini. Jangan sampai kita dibohongin bahwa ini selesai 5 bulan lagi gitu. Tapi waktu kita datang ke sana masih tanah. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita harus punya itu. Iya oke. Jadi ternyata banyak sekali yang harus. Banyak Pak Nay. Nah ini sebenarnya kan mungkin Sapira belum pernah beli rumah Pak, tapi saya kan pernah. Iya. Dan apa yang diceritakan? Kan saya calon pembeli Pak. Apa yang diceritakan Pak Pitra sebetulnya saya mudah memahaminya karena saya mengalaminya sendiri. Ini kok janjinya segini kok nggak diserah-serahin gitu, kok nggak jadi-jadi gitu kan? Nah jadwal-jadwal seperti ini, jadwal kapan jadinya, kapan akadnya, kapan penyerahan kuncinya itu juga harus diketahui jadwalnya gitu Pak. Dan itu harus tertera di dalam perjanjian begitu Pak Pitra ya. Masalahnya sekarang karena banyaknya demand ya. Karena kita punya 9,9 juta backlog. Karena banyaknya demand, kadang-kadang pengembang itu seenaknya. Oh gitu ya. Iya, kadang-kadang pengembang itu seenaknya. Saya minta informasi ini, ada nggak? Kami nggak bisa berikan Bu. Ya udah nggak usah beli. Ya udah nggak usah beli katanya gitu. Oke. Kayak lo jual, ya udah, gue jualan sendiri. Nggak ada lo ya udah gitu mah gitu. Nah itu yang secara etika sebagai pengembang sebetulnya nggak boleh mereka melakukan itu. Karena aktivitas ini dilindungi undang-undang. Nah makanya setiap kegiatan ekonomi itu ada payung hukumnya sehingga mereka wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah tapi Pak, apakah semua pengembang itu taat dan tahu? Justru bahkan menurut saya ya mungkin tidak semuanya tahu Pak, dan mungkin tidak semuanya sadar bahwa ini semua tuh dilindungi, bahwa konsumen itu tetap mendapatkan perlindungan. Kelihatannya memang Pak Pitra, undang-undang perlindungan konsumen ini yang harus banyak sosialisasi juga ya selain kita di perumahan ya. Karena konsumen kita itu umumnya tidak terlalu aware dengan hak-haknya yang begitu banyak dalam hal membeli rumah. Nah setelah ini semua ada Pak, ini kasus-kasus pengaduan ini begitu banyak. Mulai dari legalitas, masalah yang dijanjikan tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian kualitas, kemudian macam-macam ya, PSU dan lain sebagainya. Ini konsumen ini kan selalu menjadi korban, selalu dirugikan di dalam masalah seperti ini, dan mereka ini pihak yang lemah lah di dalam hal dispute ya, jika terjadi sengketa. Bagaimana mengatasi semua ini agar tidak terjadi Pak di masa mendatang lebih banyak lagi? Ya memang yang pertama kita harus mengedukasi masyarakat.
Ya, terus menerus. Itu yang utama, terus menerus, nggak boleh berhenti. Ya, Kita harus edukasi masyarakat. Kemudian memang kita harus memberikan pengawasan yang lebih kepada pengembang-pengembang yang nakal. Memang selama ini sertifikasi pengembang itu tidak ada yang melakukan. Yang ada cuma RE, Asosiasi RE, yang punya LSP untuk melakukan sertifikasi kepada pengembang. Tapi RE itu kan swasta juga. Swasta Sesama mereka, apa mereka bisa blacklist temennya sendiri? Nah, itu yang memang belum ada aturannya di kita. Pokoknya kita kemarin kan Pak Menteri kunjungan ya ke beberapa perumahan subsidi. Banyak perumahan subsidi yang nggak layak. Saya juga temukan itu beberapa perumahan subsidi yang nggak layak, atau pengembangnya nggak tahu masalah teknis gitu. Mereka pasang bata ringan tapi tetap diplester dengan semen biasa. Itu kan nggak bisa. Berapa bulan harus langsung gletek gitu. Karena semennya harus semen tertentu. Semen tertentu yang memang dijual dikhususkan untuk bata ringan. Betul. Nah ini yang banyak masalah. Tapi siapa yang melakukan pengawasan itu? Apa peran asosiasi untuk mengawasi anggotanya? Nah itu yang pertama. Kemudian satu lagi adalah kalau kita lihat di proses perizinan berusaha, pengembang itu kan punya KBLI 68111. Pengembang ya, itu punya izin usaha 68111. Mestinya mereka tidak bisa membangunnya sendiri. Oke, tidak boleh seorang pengembang membangun sendiri. Bangun sendiri. Dia harus menggunakan kontraktor. Kecuali pengembangnya mempunyai KBLI 41011 untuk jasa konstruksi. Memang bisa dua-duanya dia dapat. Bisa dua-duanya dia dapat. Oh, berarti dia nggak perlu bekerja sama dengan kontraktor ya? Nggak perlu kerja sama karena dia punya izin usaha untuk jasa konstruksi. Oke, jadi kontraktor itu bagian dari perusahaan dia lah, bahasa kasarnya gitu ya. Dia. Di beberapa pengembang seperti yang kita lihat di Kahuripan kemarin, itu dia punya KBLI 68111 sebagai pengembang, dia coba punya KBLI 41011 sebagai kontraktor gitu. Oke Pak. Iya. Nah kalau dari tadi kan kita berbicara tentang rumah nih Pak, rumah tapak atau rumah subsidi. Nah kalau misalnya dari rumah atau hunian vertikal sendiri Pak, itu gimana Pak? Kasus-kasusnya apa kan kalau kita tahu tuh kayak ada iurannya tidak transparan Pak atau gimana kasus gitu. Iuran nih Jakarta Pak Pitra itu paling banyak terjadi. Iya. Nah, kan teman-teman saya ini banyak Safira yang tinggal di apartemen. Iya Pak. Umumnya itu sebagian besar itu bermasalah dengan pengelolaan Pak. Iya Pak. Dan konflik-konflik yang ada di situ juga terkait dengan konflik pengelolaan. Pertama sekali Pak Pitra gimana mengantisipasi supaya tidak ada konflik pengelolaan ini di kemudian hari? Karena ini kan sudah banyak terjadi. Iya benar sih Pak. Jadi kalau kita melihat rumah vertikal, rumah susun atau apartemen, apa yang kita lihat di pemasaran di rumah landed sama. Itu satu dulu ya. Itu sama. Sebetulnya sama ya? Sama. Apa yang lihat? Legalitas lahan, kapan itu selesai dibangun, PPJB-nya kapan, AJB-nya kapan, serah terima kunci kapan, itu sama. Sama ya. Kemudian proses selanjutnya udah dibeli nih. Udah dibeli. Memang dulu kita punya Permen 14 terkait dengan P3SRS. Iya, P3SRS. Apa itu P3SRS? P3SRS itu adalah perhimpunan penghuni satuan perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun. Satuan rumah susun. Ya. Panjangan itu Pak. P3SRS. Panjangan istilah itu. Kan P3SRS. P3SRS. Oh iya. Pokoknya ini persatuan penghuni rumah susun lah. Iya. Satuan rumah susun. Nah, kemudian itu direvisi di tahun 2025 menjadi Permen 4 tahun 2025 terkait dengan P3SRS. Itu ada di Kementerian PKP. Sekarang udah banyak perubahan-perubahan di aturan itu. Jadi perhimpunan itu diatur secara resmi keberadaannya. Diatur secara resmi pengadaannya. Keberadaannya, oke. Nah, di aturan setelah 1 tahun serah terima rumah susun, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang serah organisasi terima, dibentuk. Itu pengembang harus memfasilitasi pembentukan pengelola P3SRS. Karena pada prinsipnya setelah itu dibeli oleh masyarakat atau konsumen, pengelolaannya harus dilakukan oleh konsumen. Oke. Oh, enggak boleh pengembangnya?
Nggak boleh ini dikuasai kelompok tertentu di dalam tuh. Nggak boleh. Nah, prosesnya bagaimana? Oke, difasilitasi ya. Nah, kalau gitu Pak, peran dari P3SRS ini sendiri apa Pak? Apalagi untuk memastikan ya Pak. Jadi P3SRS itu perannya adalah bagaimana mengelola apartemen, rusun, atau rumah vertikalnya secara bersama-sama. Oke, jadi P3SRS dilakukan MUA, musyawarah anggota. Kemudian MUA itu membentuk panitia pemilihan, kemudian menyiapkan ADART-nya. Di peraturan kita template ADART udah ada. ADART-nya, kemudian dilakukan pemilihan. Setelah itu terpilih, makanya yang terpilih tadi lewat MUA itu menetapkan IPL-nya berapa. Ya, IPL-nya berapa gitu supaya tidak ada yang iuran pengelolaan lingkungan. Iuran pengelolaan lingkungan yang harus dibayar oleh penghuni ya. Karena untuk rumah vertikal, apartemen atau rumah susun banyak yang harus dipelihara. Iya, Pak. Yang pertama adalah lift. Itu harus dipelihara. Jaringan listrik. Kemudian benda bersamanya apa yang ada di sana? Sampah, tempat pembuangan sampah bersama. Kalau ada kolam renang berarti itu harus dipelihara. Gitu. Kemudian tanah bersamanya. Itu juga harus dipelihara. Pokoknya tamannya gitu ya. Iya, itu harus dipelihara. Semua bersama. Yang fasilitas umum. Jadi banyak fasilitas umum yang harus dipelihara bersama. Bagaimana menghitungnya? Masing-masing kontribusi. Pada yang punya, Safira punya, aku punya. Gitu. Pada yang harganya 1 miliar. Safira harganya 2 miliar. Aku harganya cuma 500 juta. Gitu. Itu dihitung kontribusi IPL-nya berdasarkan NPP. Nilai proporsi biaya dari dikalikan dengan harga tanahnya. Pak. Jadi masing-masing itu punya kontribusi terkait dengan IPL tadi. Oke. Penghuni cuma tahunya dimintai duit, sekian bayar. Kebanyakan gitu. Sekarang konsumen itu nggak mau repot, apalagi bener, untuk apartemen yang mewah. Mereka nggak mau repot terkait dengan itu. Bayarnya mahal juga Pak ya. Kayak kan gue udah bayar nih mahal-mahal, masa gue repot lagi gitu. Kita dapat. Kamu bayar berapa? Saya belum Pak. Tiba-tiba ini ya Pak. Saya dapat pengaduan di apartemen, salah satu apartemen yang mewah di Jakarta Selatan. Waktu kita cek di sana, itu parkiran di bawah Pak Deng. Itu Porsche. Ya pokoknya mobil mewah lah. Mobil mewah lah. Luar biasa nih. Awalnya mereka nggak care terkait dengan IPL-nya berapa, tapi kemudian tiba-tiba IPL-nya naik. Akhirnya itu terasa memberatkan gitu. Iuran penghuninya naik itu pengelolaan lingkungannya. Berapa Pak? Jadi kalau rata-rata di Jakarta itu sekitar 19 sampai 21 ribu per meter. Apartemen untuk IPL. Komponen dari yang paling mahal berapa Pak? Saya belum tahu yang lalu. Saya rata-rata itu aja. Itu aja. Bikin tahu aja tadi yang mahal tuh kira-kira mereka bayar berapa gitu. Rata-rata segitu. Di beberapa apartemen yang sedang rata-rata segitu. Oke. Nah itu yang kadang-kadang mereka tidak care terkait dengan itu. Udahlah, biar orang lain aja yang ngurus gitu. Benar, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba liftnya macet gitu loh. Nggak ada yang ngelola. Padahal mereka udah memberikan IPL. Gitu. Kolam renangnya butek gitu. Nggak ada yang ngelola. Akhirnya mereka protes terkait itu. Kemudian dicek. Jadi karena pengurus P3SRS itu harus memberikan laporan keuangan. Kepada anggota P3SRS tadi. Anggota P3SRS. Nah ini karena umpamanya 500 unit di satu apartemen. Rata-rata IPL-nya itu sekitar 800 atau 1 juta. Coba berapa itu sebulan? Besar sekali. Tapi itu kalau pengelolanya ini tidak becus Pak ya. Biasanya orang memilih pengelola yang profesional. Lebih nyaman gitu. Sementara kalau ini gimana itu penjelasannya setelah Pak? Pengurus P3SRS terbentuk, mereka nggak bisa ngelola gedungnya. Nggak bisa. Kecuali kalau mereka punya izin usaha 68200.
Berarti untuk pengelolaan gedung. Ya, pengelolaan gedung beda lagi Pak. Beda lagi NIB-nya, nomor induk perusahaannya. Kan harus dilap kaca-kaca. Iya sih, Jadi mereka harus hire pengelolaan gedung. Iya. 68 teknis 68 200 gitu. Itu berat banget. Nah, macam-macam tuh perjanjiannya P3 SRS dengan pengelola gedung, building management. Macam-macam perjanjiannya. Apakah yang mengut IPL nanti pengelola gedungnya, atau bisa juga P3 SRS-nya gitu. Nah, itu yang nah, yang banyak masalah itu adalah karena besarnya duit, karena IPL itu nanti dibagi lagi tuh. Kadang-kadang di dalam itu ada komponen sinking fund. Sinking fund ini adalah dana-dana darurat kalau gedungnya membutuhkan perbaikan besar. Atau bisa juga kalau umur gedungnya udah selesai, itu bisa jadi modal awal untuk membangun kembali gedungnya. Modal ya? Awal ya? Ini gedung udah tua. Udah lapuk, udah harus ditinggalkan, udah berumur 90 tahun. Ya Bang, usia gedung kalau di Undang-Undang Bangunan Gedung itu kan 50 tahun. 50 tahun. Tapi rata-rata itu di atas 50 tahun biasanya. Kalau maintenance-nya baik dan bagus gitu loh. Sudah kayak begitu di Jakarta udah rata-rata di atas itu. Di atas segitu. Berarti mereka harus dari dana pengelolaan itu bisa buat gedung baru gitu maksudnya Pak Ya Petra? Mungkin nggak cukup selesai satu gedung. Iya. Tapi itu minimal tuh jadi modal awal untuk itu. Gitu. Tapi hak mereka masih tetap ada di atas tanah tetap itu. di atas tanah itu. Karena kalau tanahnya kalau unitnya adalah hak milik, berarti mereka punya berapa persen itu tanahnya. Tergantung dengan berapa sih nilai bangunannya atau unitnya. Banyak juga ya yang harus diperhatikan orang untuk punya ini satu tempat tinggal. Nah tadi kembali ke pengelolaan ini yang sering rame di Jakarta Pak Pitra, pengelolaan gedung sering terjadi keributan antara penghuni dengan pemilik. Saya nggak tahu dengan siapa. Kira-kira maksudnya sering terjadi keributan gitu, pengembangnya atau dengan pemiliknya justru Pak. Apa tuh Pak? Jadi yang pertama adalah satu, pengembang nggak mau memfasilitasi bentuk P3 SRS. Pengembangnya nggak mau. Tapi itu pertama. Berarti dia kelola sendiri tuh. Jadi pengembang ngelola sendiri, dia mengut IPL sendiri. Itu sering terjadi konflik itu ya. Jadi masalah ini nanti. Karena kadang-kadang IPL itu tidak dipertanggungjawabkan. Tidak tidak diumumkan gitu IPL-nya. Penggunaannya untuk apa aja sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemilih sudah terpilih, ya. Kemudian tidak benar pengelolaan uangnya dipermasalahkan oleh penghuni yang lain, tidak transparan. Nah, ini juga ribut. Kadang uangnya besar. Iya, uang besar. Uangnya besar setiap bulan. Nah, ini juga jadi masalah. Kemudian yang lain adalah dalam pemilihannya ada dua kubu yang nggak selesai. Ini juga jadi masalah. Bisa terjadi. Mana yang tapi ini pelantikan oleh pemerintah kan? Bukan. Enggak dong Pak. Jadi pencatatannya kepada pemerintah daerah. Peresmian pengurusnya? Pemerintah daerah pencatatannya. Juga ya. Masalahnya adalah banyak pemerintah daerah yang nggak punya aturan terkait dengan P3 SRS ini. Jadi sampai ke tingkat konflik kalau terjadi dua kubu itu mesti harus diatur tuh. Kayak PSSI aja zaman dulu gitu. Pak, jangan kelewatan Pak. Terus Pak Pitra Pak. Ini rumit juga ini perkara ini. Jadi itu yang saya ketemu waktu itu di mana ya? Di Sumedang. Ada pengaduan datang ke kita. Dia membawa ADART-nya. Jadi di ADART-nya itu adalah ternyata pengurus itu bukan yang berpenghuni di rumah susun itu. Jadi pengurusnya bukan penghuni ini? Enggak boleh. Di aturan kita pengurus itu harus yang memiliki atau menghuni di sana. Oh gitu ya. Oke. Di ADART yang saya terima itu ternyata yang pertama adalah pengurus mendapatkan bagian sekian persen dari unsur ekonomis dari gedungnya. Oh gitu ya. Bisa. Kadang-kadang di atas itu kan ada BTS. Ada. Itu kan sewa itu. Sewa. Kemudian ada iklan di dinding. Banyak. Itu kan juga sewa itu. Makanya orang melihat prospek
menjadi pengurus apa tadi itu? P3SRS. P3SRS itu bisa di apartemen itu luar biasa. Luar biasa. Dan itu menjadi sumber konflik Pak Pitra. Iya, benar. Karena sumber cuan juga, Pak. Karena di situ ada ladang hijau juga. Jadi Pak, memang itu, Pak. pemerintah sih harus, menurut saya harus lebih teliti ya. Iya. Untuk mengatur ini dan memastikan tidak terjadi seperti yang banyak terjadi di aturan yang sekarang pada Mbak Safira, di aturan yang sekarang di Permen 4 tahun 2025, kita udah memperkuat peranan Pemda. Kita udah memperkuat peranan Pemda, sehingga Pemda bisa membatalkan pengurusan. Bisa seperti itu, secara bertahap ya. Menegur atau juga menghukum pengembang yang tidak memfasilitasi pembentukan P3SRS. Ini di aturan kita ada, jadi kita memperkuat Pemda sekarang. Karena ribet juga sih Pak, kalau misalnya untuk urusan ini masa harus kementerian yang turun tangan itu yang masalahnya sampai sekarang. Urusan itu Pemda sih banyak. Pemda seharusnya. Banyak pengaduan itu yang masuknya ke kementerian. Tentu kita jadi pertanyaan, ada apa? Gitu. Ternyata Pemda nggak siap dengan itu. Pengaduan terkait pengelolaan begini di Benar PKP muncul juga Pak ya? Banyak muncul ya? juga. Muncul juga ya? Muncul juga. Oke. Pasti sih Pak. Nah mungkin ini Pak Pitra, ini kan kembali lagi kita ke soal cara konsumen memilih rumah kan, jangan tertipu. Berarti kan juga cara konsumen memilih rumah apartemen atau rumah vertikal jangan tertipu juga. Harus detail. Jadi sama, termasuk juga memperhatikan masalah pengembang-pengembang kayak begini Pak. Maksudnya pengembangnya siapa? Dia punya sejarah konflik nggak? Gitu, sejarah misalnya tidak mau membuat organisasi kayak tadi memfasilitasi penghuni dan banyak konflik di sana juga harus diperhatikan juga sih menurut saya Pak Pitra. Ya, memang sekarang setelah revisi PP 5 tentang perizinan berbasis risiko, revisinya ada di PP 28 tahun 2025. PP 28 2005 itu kita sedang menyiapkan turunannya Permen PKP. Nah memang selain proses perizinan berbasis usaha, kami juga menyiapkan pembinaan kepada pengembang. Oke. Kita lagi siapkan itu. Nanti akan ada sertifikasi kepada pengembang, kemudian peningkatan kapasitas atau kualitas dari personil dari pengembang. Itu sedang kita siapkan sekarang. Sekarang mau masuk harmonisasi. Berarti sudah ada penguatan sendiri dari kita udah kementerian kita. Wah, luar biasa sekali sih Pak. Jadi mungkin kita dari tadi udah kesana kesini membahas bagaimana sih harus biar kalian tuh tidak tertipu gitu membeli rumah atau membeli apartemen gitu. Nah, apakah menurut Bapak ada solusi yang lebih efektif lagi nggak Pak agar masyarakat tuh lebih cerdas dan waspada gitu Pak? Ya belajar, maksudnya teliti. Memang kita harus melakukan Pak. Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat. Sosialisasi. Karena aturan sini banyak, saya kira. Aturan banyak dan kewajiban pengembang itu banyak, ya kan? Pak. Hak konsumen itu banyak. Iya. Karena konsumennya tidak memahami haknya, akhirnya pengembang abai terhadap kewajibannya. Maka peran pemerintah ya memberikan edukasi kepada konsumen. Dan satu lagi, kita harus perkuat pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya. Harus perkuat pemerintah daerah. Apa selama ini mereka tidak terlampau care terkait dengan sektor perumahan. Oh gitu ya? Iya, karena tadi yang saya sampaikan, yang dilihat hanya sebatas retribusi saja. Jadi penerimaan daerah dari perumahan ini cuma retribusi dan pajak bangunan. Iya kan, jual beli tanah juga banyak Pak, transaksi banyak. Kenapa mereka? Tapi kalau untuk rumah MBR kan nol PPATB-nya. Oh gitu ya, itu yang membuat rumah komersial itu pasti ada. Itu yang membuat kurang semangat. Tapi kalau itu udah jadi perumahannya, tapi kan itu rumah MBR, subsidi, masa mau dipajakin? Tapi rumah subsidi pun nanti kan harus bayar pajak bangunan. Tetap harus ada. Ya, tetap harus ada ya. Tetap harus ada. Ya, tapi kalau hemat saya sih ya namanya pemerintah daerah menolong rakyat atau pemerintah pusat lah ya menolong rakyat. Ya kalau rumah subsidi pajak-pajaknya dihilangin aja lah semua gitu. Dulu rumah untuk orang miskin. Jadi gitulah. Intinya Pak Pitra mengatakan bahwa kita dari kementerian tidak
berhenti-hentinya melakukan edukasi, dan literasi dan masyarakat. Penguatan kebijakan, dan menguatkan Pemda atau meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam membantu masyarakat dalam berbagai urusan. Nah, kalau gitu Pak, saya ada satu pertanyaan nih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sih Pak. Oke, boleh. Apa itu? Kalau gitu, kalau misalnya kita bilang nih kita tuh akan terus mengedukasi tuh, apakah ada rencana kampanye gitu atau kerjasama dengan media atau lembaga lain Pak selain tadi pemerintah daerah gitu untuk meningkatkan literasi hukum dan administrasi terhadap perumahan ini Pak gitu? Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Memang harapan kita sebenarnya pemerintah pusat tuh nggak langsung. Gitu. Iya benar. Jadi secara berjenjang kita memberikan edukasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah yang memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Nah, itu secara bertahap kita lakukan. Sedang dilakukan. Nah, sudah sejak awal itu kita lakukan. Oke, Pak. Tapi pertanyaannya, apakah itu dilakukan oleh pemerintah daerah? Nah, ini yang sedang kita cari, bagaimana cara kita melakukan evaluasi terkait dengan hasil itu. Karena beliau sekarang kan, Pak Pitra ini kan sedang di bawah beliau nih mengurus Benar PKP. Iya, Benar PKP. Semua orang mengadu ke situ, iya. Dan sudah ada ribuan pengaduan yang masuk ke situ. Iya. Dan tidak semua pengaduan itu dapat diselesaikan pada tingkat kementerian, Pak, benar, karena melibatkan lembaga hukum lain, saya rasakan. Benar. Nah, ini juga berarti tanggung jawabnya itu juga melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan pemerintah daerah masalah-masalah gitu. Masyarakat ini. Iya. Pak Pitra, kalau terakhir nih dari saya. Kayaknya terakhirnya udah 2 kali. Ini kan tadi dari saya, Pak. Ini kan dari saya. Ini saya konsen lagi ke terakhir ke Benar PKP, Pak. Gimana apa istilahnya? Ini kan publik sudah mengapresiasi karena pencapaian Bapak di dalam menyelesaikan kasus Mekarta. Tapi kasus yang lain juga tidak kalah banyaknya. Nah, ini apa strategi besarnya ke depan, Pak? Dan saya rasa masyarakat kita persilakan tetap mengadu ke Benar PKP, Safira. Iya, benar. Nah, cuma kan nanti dari Benar PKP strategi besarnya untuk terus bantu masyarakat ini kira-kira gimana, Pak Pitra? Silakan. Memang sebagian besar pengaduan itu ke pusat. Mereka tidak lewat dari pemerintah daerah. Langsung ke pusat. Ini yang jadi masalah bagi kita, agak berat kita menyelesaikannya. Tapi kita sekarang udah mulai bagi gitu. Kalau ada pengaduan terkait dengan subsidi, kita lempar ke Tapera. Langsung lempar ke Tapera ya. Jadi mereka biar bisa lihat siapa yang melakukan. Pengaduan terkait dengan legalitas lahan, sertifikat tidak keluar. Langsung kita diskusi dengan BPN langsung ya. Dekat juga dengan tempat Bapak situ. Iya. Oke. Atau ada permasalahan pembiayaan atau dengan perbankan, kita dengan BTN atau bank-bank lain gitu. Kita udah mulai seperti itu, karena kita nggak bisa sendirian ini masalah sektor pengaduan sektor perumahan, karena banyak sekali stakeholder yang terlibat. Nah, setiap penyelesaian pengaduan yang kita tanganin sendiri, kami selalu diskusi dengan Pemda. Kami ajak Pemda untuk juga bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu, karena pengaduan dan permasalahan itu ada di daerah mereka. Iya, betul. Benar. Ada di lingkungan. Berarti kita tetap mereka. Kolaborasi, Pak. Iya. Kita tetap kolaborasi dengan setiap pihak gitu, Pak. Oke. Baik, Safira. Saya rasa sudah sangat banyak informasi. Kita lanjutkan lagi karena masalah seperti ini nggak akan berakhir. Nggak akan berakhir, akan Pak. terus berulang. Akan terus berulang. Selama konsumen kurang waspada dan selama pengembang masih banyak yang nakal. Iya. Nah, jadi dua-duanya harus bersatu dalam satu, konsumen harus lebih apa istilahnya cerewet, lebih bawel dalam memperoleh informasi yang cukup sebelum membeli rumah, dan pengembang harus lebih banyak jujur menyampaikan bisa nambah satu nggak? Boleh, Pak. Ya, satu Pak. Ya. Tadi kan waktu kita ngecek ke kantor pemasaran itu kan legalitasnya. Iya, Pak. Kemudian dipastikan bahwa kita juga melihat rumah contoh atau rumah yang akan dibeli. Nah, kadang-kadang kan kita tunjuk, saya ingin yang di pojok, saya ingin di sini. Kita harus lihat itu sebelum melakukan transaksi. Apa yang mesti dilihat? Nah, ini sangat teknis. Kita ke kamar mandi umpamanya, salurannya benar nggak? Iya, itu penting, Pak. Saluran air. Iya. Airnya benar ngalir nggak ke lubangnya? Bawa ini, Pak, kalau sekarang Pak bawa kelereng atau apa gitu. Tahu nggak? Saya udah tahu itu, Pak.
Aku mengalami sendiri. Ternyata korban, guys. Kemudian waktu kita di ruang utama atau di beberapa ruangan, kita lihat simpulnya. Simpul gimana, Pak? Simpul itu ini tiang, ini balok gitu. Simpulnya di sini. Ada retak nggak? Oke. Kadang-kadang itu kelihatan ada retak. Kalau retak bahaya, Pak ya? Retak bahaya, berarti kemungkinan akan ada penurunan pondasi gitu, atau strukturnya tidak baik. Tidak kuat, Pak. Rawan gempa juga itu mungkin. Putus. Banyak hal-hal teknis yang harus kita lakukan sebelum kita menerima kunci atau serah terima kunci. Karena ada kesempatan komplain tadi. Perhatikanlah itu. Bahwa ada kesempatan untuk komplain dan wajib didengar oleh pengembangnya. Iya, saya rasa udah banyak sekali sih tips and trick dari Pak Fitra ini. Sudah sangat banyak informasi-informasi juga ya. Pesannya sih kalau menurut saya jadi konsumen harus bawel. Iya kan Pak? Benar. Ada pesan yang lain nggak Pak? Tetap harus cerewet. Tetap harus cerewet, harus bawel, harus detail tuh terkait permasalahan perumahannya. Luar biasa sekali obrolan kita malam ini Pak Daeng. Terima kasih Safira. Ya, terima kasih juga. Terima kasih banyak Pak Fitra sudah mampir kembali di sini. Ini kalau kita ngomong soal perumahan ini banyak ini, sangat detail dan tidak selesai-selesai ini. Apalagi kan kalau ngomongin soal penipuan gitu Pak. Ya benar sih Pak. Oke. Luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Nah untuk Sobat Hunian yang lainnya nih, kalau kalian tuh mempunyai masalah dengan perumahan kalian, jangan lupa lapor ke Benar PKP di 0812 8888 5 kali 911. Saya Zafira Alia Miftah pamit undur diri dari podcast Suara Hunian ini. Jangan lupa kita bertemu lagi di episode episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.